Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bakal Tunas Channel. Kali ini kita lanjut ya memperkenalkan beberapa jenis tanaman hias yang sekiranya lagi dicari-cari orang ataupun diburu, ataupun jenis tanaman yang sedang viral ya akhir-akhir ini. Untuk akhir-akhir ini yang viral biasanya tanaman yang varigata atau mempunyai keunikan tersendiri di daun maupun di bagian batang ya. Oke, kesempatan kali ini kita buat video tentang jenis tanaman Epipremnum ya. Ini adalah jenis tanaman Epipremnum pinnatum. Untuk Epipremnum pinnatum sendiri ada yang normal, ada juga yang seperti ini. Ini ada yang varigata albo ya. Untuk jenisnya varigata untuk yang ini. Yang satu ini. Nah, teman-teman yang baru mengenal jenis Epipremnum, dia tidak jauh dengan beberapa jenis philodendron ya. Artinya dari awal bentuknya biasanya berbeda dengan ketika tanaman sudah berukuran besar. Ya seperti ini, Epipremnum pinnatum juga seperti layaknya beberapa philodendron tersebut, yaitu terjadi kelainan antara daun pertama, kedua, kemudian ketingkatan ke yang lebih atas. Tentunya dia akan berbeda untuk dari corak maupun bentuk daun, seperti monstera ya. Monstera nanti kita buat videonya tentang tahapan-tahapan dari pertumbuhan monstera. Oke, kita masih lanjutkan dulu yang jenis Epipremnum ini ya, Epipremnum pinnatum yang jenis varigata albo ya seperti ini. Sedikit agak memanjang untuk bagian daun. Kemudian untuk batang ya, untuk yang varigata ini di batang pun sudah bentuk varigata, artinya sudah mempunyai karakter varigata, yaitu berwarna hijau putih ya, untuk garis-garis hijau bergaris-garis putih. Nah, itu yang varigata. Dengan ciri dari batang tersebut kita bisa membuat perbandingan bahwa tanaman ini adalah berjenis varigata karena sudah dari batang sudah tampak antara garis-garis putih dengan berpadu dengan warna hijau pada tanaman normal. Nah, ini jenis tanaman yang mempunyai corak varigata, biasanya batangnya berbentuk seperti ini. Dia terdapat dua warna, yaitu kira-kira varigata putih atau albo seperti itu. Di batang dia udah nampak putih dengan berpadu dengan hijau. Ini sebelah putih, sebelah hijau. Walaupun nanti di daunnya bentuknya ngacak ya, antara hijau dengan putih itu berpadu, bisa berbentuk splash atau semburat-semburat saja, ataupun sebagian-sebagian antara satu daun itu sebagian putih, sebagian berwarna hijau ngeblok ya. Ini untuk Epipremnum varigata seperti ini. Kebetulan ini potongan ya, ini potongan yang masih saya tanam di air untuk mengangkat akar biar lebih lama. Untuk mengangkat akar untuk pertumbuhannya sedikit panjang, baru saya akan tanam di media tanam. Oke, untuk teman-teman yang mau mempropagasi atau memperbanyak jenis tanaman seperti ini masih seperti sirih-sirihan juga ya modelnya, artinya merambat. Namun untuk sirih dia lebih aman. Namun untuk tanaman varigata seperti ini, teman-teman usahakan memotong pada bagian pucuk itu, membawa daun sekitar 3-4 daun dengan posisi akar seperti ini. Sudah sedikit agak banyak, namun memang sedikit kurang panjang, artinya ini tadinya diturus dan tidak menancap pada tanah yang biasanya akar ini juga sudah pecah menjadi serabut. Nah, walaupun di bagian atas seperti ini sudah tumbuh akar, artinya batangnya belum tentu cukup aman karena terlalu muda, dan itu bisa menyebabkan pembusukan pada bagian batang ketika kita memotongnya terlalu muda. Apalagi untuk jenis tanaman yang bersifat varigata, mempunyai kelainan ya, artinya tanaman itu, kalau dibilang tanaman varigata itu adalah tanaman sakit karena dia memiliki dua warna seperti ini, sedangkan warna putih ini tidak menghasilkan makanan untuk daun ataupun tanaman itu sendiri. Sedangkan untuk zat hijaunya atau klorofil yang dipunyai pada warna hijau ini adalah membuat makanan, artinya menghasilkan makanan untuk makan tanaman ini sendiri. Jadi untuk varigata kita harus lebih hati-hati dalam mempropagasi ya. Dia
sedikit agak rentan atau sedikit agak beda dengan tanaman yang normal atau hijau normal. Nah, ini jenis Epipremnum variegata seperti ini kecilnya, artinya daunnya belum pecah ya teman-teman. Nanti dia makin ke atas daunnya makin pecah. Kita bisa lihat nih dari tanaman Epipremnum jenis lainnya yang sekiranya dari bawah seperti ini, kemudian sampai ke atas daunnya sudah pecah. Oke, kita bisa tunjukkan buat teman-teman, artinya tanaman ini memang mempunyai karakter dari kecil sampai besar itu bentuk daun atau perubahan pada daun cukup beda sekali. Oke, ini adalah bagian bawah dari tanaman Epipremnum seperti ini, daun masih utuh ya, artinya belum terjadi perubahan. Nah, ketika kita telusuri terus ke bagian atas, nah nantinya bagian atas ini udah mempunyai ciri yang berbeda, artinya udah mulai robek-robek 1, 2, kemudian semakin atas semakin banyak dan daun pun semakin membesar seperti ini. Nah, itu terjadi perubahan, itu terjadi pada pohon Epipremnum berjenis Epipremnum seperti ini ataupun Philodendron berjenis Monstera ya. Jadi teman-teman yang baru mengenal jenis tanaman ini memang sepertinya biasa-biasa saja, namun teman-teman ketika merawatnya tidak memotong-motong ketika dia masih kecil, dia akan mempunyai perubahan seperti ini. Nah, ini sebagai pengetahuan saja untuk teman-teman yang baru kenal dengan tanaman ini. Nah, ini pun makin ke atas nanti bagian sisi sebelah sininya akan sama dengan sisi sebelah sini, seperti robek-robek seperti itu. Kemudian dia agak sedikit besar, kemudian agak memanjang dengan mempunyai bolongan-bolongan kecil pada bagian tengah, namun sedikit sangat halus, berbeda dengan Monstera deliciosa. Untuk deliciosa mempunyai bolongan-bolongan yang cukup besar, sedangkan dia halus saja seperti bolongan yang ditusuk paku atau jarum pada bagian tengah daunnya. Epipremnum yang merambat ke bagian bawah atau menjuntai ke bawah ya seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini dari atas dia agak sedikit besar, kemudian ketika dia merunduk kembali atau menyentuh tanah dia akan mengecil kembali, bahkan ke arah pucuknya pun semakin kecil, sama seperti sirih. Seperti sirih gading jumbo itu ya seperti itu. Misalkan ditempatkan pada pot gantung, dia akan mengecil karena si bagian batang menjuntai ke arah bawah bukan ke arah atas. Namun ketika ke arah atas, tanaman akan semakin membesar atau bentuk daun akan semakin membesar seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini bagian bawahnya kecil, kemudian makin ke atas makin membesar, kemudian batangnya pun makin membesar seiring pertumbuhannya ke atas seperti ini. Nah, itu yang besar seperti ini. Ini masih muda nih, untuk sudah sedikit agak dewasanya dia akan lebih besar lagi dari ini. Ini masih muda, pucuknya masih lemas ya. Dan tanaman ini pun makin ke atas nih, ini kan belum seberapa tinggi ya, masih seukuran saya sekitar 2 meteran. Namun ketika lebih dari 3 meter, ini daunnya akan kembali berubah dengan pecahan-pecahan pada pinggiran-pinggiran daun, layaknya Monstera ya, layaknya Monstera borsigiana. Nah, itulah jenis ya atau karakter dari tanaman berjenis Epipremnum. Nah, untuk yang Pinnatum seperti ini, teman-teman pada bagian bawahnya bisa mempropagasinya perluas ya, dengan masing-masing satu daun pancing seperti ini. Dan ini juga perluas untuk bawahnya, dan untuk pucuknya seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya seperti ini, dan ini untuk bawahnya seperti ini satu ruas dengan ciri satu daun pancing seperti ini. Daun pancing sendiri bisa kita buang setelah ini tumbuh semakin membesar ya. Dan untuk siap untuk dipropagasi kembali setelah mempunyai ruasan sekitar 3-4 ruas. Kemudian bagian atasnya kita potong kembali ya, layaknya seperti yang masih di air tadi. Nah, untuk media tanam kita menggunakan sekam mentah fermentasi, kemudian bercampur dengan sedikit kokopit dan sekam bakar. Nah, ini adalah media sedikit agak kering ya, tapi untuk bagian bawahnya dia agak lembab. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk tanaman berjenis variegata seperti ini, baik di Epipremnum, Syngonium maupun jenis Monstera, untuk putih yang ngeblok seperti ini biasanya dia nggak kuat ya untuk ngeblok yang semacam ini. Dia nggak kuat dengan sinar matahari, artinya emang tanaman ini tidak menghasilkan makanan untuk
tanaman ini sendiri. Jadi untuk dia tidak menyerap sinar matahari yang bisa dia ubah menjadi makanan buat dia. Jadi untuk yang putih ini mudah terbakar atau mudah gosong ketika kena sinar matahari. Jadi teman-teman harus menempatkan tanaman berjenis varigata ini dalam sebuah naungan atau atap ya. Itu akan memuluskan bagian daun ini menjadi lebih sempurna, membentuknya seperti ini. Misalkan ini udah sedikit agak terbakar seperti ini karena penempatan yang secara langsung pada bagian matahari, dan warnanya pun hijaunya agak kuning-kuningan karena memang dia sangat rentan sekali untuk sinar matahari. Untuk tanaman varigata sendiri tidak butuh banyak sinar matahari, jadi alangkah baiknya ditempatkan pada bagian tanaman yang cukup teduh. Oke, kita kasih tahu juga bocoran harga untuk tanaman jenis Epipremnum pinnatum seperti ini. Biasanya untuk seperti ini dijual dengan harga Rp100.000 untuk 3-4 daun dengan potongan satu ruas seperti ini. Baik dari potongan per ruas seperti ini maupun potongan cuttingan seperti ini. Langsung dari pohonnya kita cutting, itu harganya ini untuk berjumlah daun 4-3, 3-4 ya. Harga sama sekitar Rp100.000 untuk jenis tanaman Epipremnum varigata. Dan tentunya untuk yang normal, yang hijau, biasanya dia jauh lebih murah karena tidak mempunyai keunikan sama sekali. Hanya nantinya ketika ke bagian atas ya seperti tadi, pecah-pecah daunnya yang membawa dia sedikit agak unik. Sedangkan unik untuk varigata ini dari segi warna yang bercampur dengan putih. Kemudian nantinya pada bagian atas pun dia akan robek-robek, kemudian bolong-bolong kecil pada bagian tengahnya. Nah, itu tahapan tumbuh dari sebuah tanaman berjenis Epipremnum ya. Jadi teman-teman harus mengenal karakter dari sebuah tanaman ya seperti itu. Artinya ketika dia masih muda seperti ini kemudian kita potong-potong, untuk bagian atasnya kita tidak bisa melihat apa dia terjadi perubahan atau tidak. Setidaknya teman-teman bisa memasterkan atau menjadikan satu indukan yang benar-benar jadi untuk sebuah tanaman Epipremnum. Artinya Epipremnum sendiri mempunyai karakter daun pecah-pecah layaknya monstera. Oke, itu jadi pengenalan tentang jenis Epipremnum dari awal pertumbuhan, cara potong maupun cara menanam dengan media apa, dan bocoran harga pun udah saya terangkan tadi. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat sekali buat teman-teman, dan itu akan membuat saya senang sekali untuk bisa berbagi-bagi ilmu tentang jenis tanaman ini. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.